Lah itu malah suruh nungging, bukan, ini bukan, ya penyakitnya asam lambung. Campur dengan dia tidak laku-laku untuk nikah. Itu suruh masuk kamar terapisnya, temannya tidak boleh ikut. Itu temannya itu harus berdua di dalam. Nah itu katanya itu untuk mengeluarkan penyakitnya yang menutupi aura perjodohannya, itu harus keluarkan dari alat vitalnya, tangannya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Oke, para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, terutama saya pribadi bisa saat ini bisa mengisi konten ya, dengan tujuan agar bisa diambil manfaatnya ya. Terutama di bidang yang saya jalani, yakni sebagai terapi alternatif ya. Sebagai alternatif, jadi saya ingin berbagi tentang pengalaman-pengalaman di lapangan yang saya alami di dalam menangani pasien, kasus-kasus penyakit pasien. Termasuk yang saat ini akan saya bawakan ya, pengalaman. Sebetulnya ini sudah lama ya. Ada banyak ya, bukan sedikit tapi banyak kejadian yang akan saya bawa di konten saat ini, di video ini. Ya, ini tentang istilahnya itu biasanya dukun CABUL ya. Saya istilahkan cabul ya. Jadi dukun cabul. Dukun cabul. Ini sudah lama saya ingin saya bahas dan dulu pernah ya. Karena memang tidak sedikit yang bercerita. Ini berangkat dari cerita kenyataan. Jadi ada pasien-pasien yang datang kepada saya, dan itu ketika cerita-cerita beberapa kali mencari pengobatan ya, selain medis maksudnya ya, itu mengalami hal tersebut. Jadi ceritanya itu ada pengalaman tentang hal-hal itu, dan tidak perlu saya sebut pasien-pasiennya karena hal privasi ya. Ini sebagai gambaran umum saja, pengalaman umum saja yang saya bawakan ini. Dan ini bukan berarti kebenaran yang pasti ya, maksudnya kebenaran yang harus dipercayai apa yang saya katakan tadi dalam hal ini, nanti dalam hal ini. Tapi saya gambarkan berdasarkan pengalaman bahwa itu memang betul-betul terjadi. Mungkin bisa menjadi pelajaran atau bisa diambil manfaatnya bagi sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat saya yang lain. Begini, terakhir kemarin ada seorang, dan ini biasanya dialami oleh pasien wanita ya. Kemarin itu lusa kemarin ya, kalau hari ini tidak ada ya, pasien biasa ya, fisik yang ceritanya tidak perlu saya bahas ya. Kemarin itu ada pasien wanita yang 5 tahun sakitnya berlangsung, udah 5 tahun. Dan terapi di sini, dan masalahnya penyakitnya adalah masalah asam lambung yang sudah mengenai area kepala, psikis, pikiran, otak. Jadi jadinya pengaruh dengan psikisnya. Kalau pengetahuan dunia medis itu disebut penyakit anxiety ya. Seperti halnya ya, ciri-cirinya itu ya cemas, was-was ya, ketakutan, pikiran tidak menentu. Itu sudah mengenai psikis, yaitu masalah asam lambung yang sudah nyampai ke otak. Kebanyakan dalam tahapan ini itu rata-rata menganggap itu gangguan mistik, bukan fisik lagi. Padahal itu soal penyakit fisikal, yakni asam lambung yang asamnya
menyebar keluar berlebihan dan karena lama tidak sembuh, lalu sampai menerobos ke area kepala, asamnya itu keluarnya itu, sehingga ketika sudah menerobos ke area kepala otomatis menyentuh otak, organ kasar otak, fisikal otak. Ketika sudah fisikal otak kena, maka otomatis pemikirannya juga terganggu. Ketika sudah pikiran terganggu, otomatis nanti pengaruh kepada psikis, kondisi psikis. Itu biasanya dampaknya seperti halnya cemas, berlebihan, ketakutan, pikiran tidak menentu, pokoknya tidak tenang gitu loh. Itu sekilas tentang penyakit asam lambung. Nah, kemarin itu sebetulnya kasusnya seperti itu. Nah, seorang wanita itu sudah lama asam lambungnya mengenai psikisnya itu menjadi anxiety, itu asam lambung. Selama ini dia karena sudah tidak sembuh-sembuh, biasanya kalau sudah tidak sembuh-sembuh orang itu ke pengobatan formal kayak medis itu tidak sembuh-sembuh. Biasanya kesimpulannya dia akan menyimpulkan bahwa penyakitnya itu kena gangguan mistik supranatural, sudah non fisikal. Dia karena ingin sembuh kemana-mana cari obat, terutama ke alternatif karena sudah medis sudah banyak ya dan tidak selesai. Akhirnya cari alternatif. Cari alternatif di situ setiap orang menunjukkan, di situ didatangi dan macam-macam. Namanya alternatif, kebanyakan di situ yang didatangi adalah ya terkait terapi supranatural, ya semacam dukun atau yang lain. Dan itu biasanya juga selain berupa dukun, berupa kayak ahli-ahli agama yang lebih ke supranatural, bukan ahli agama sebetulnya. Itu supranatural yang biasa kadang dia panggil kus, ustadz gitu. Kalau Jawa sering dipanggil kus, ustadz atau kiai gitu ya, atau orang pintar, atau dukun. Nah, kalau sudah kus dan biasanya modalnya itu kan bersorban, ya kayak semacam tokoh agama. Sebetulnya bukan tokoh agama ya, cuma itu supranatural saja. Yang busananya biasanya dekat-dekat dengan sebagai tokoh agama, ya sorban, ya kopiaan gitu ya. Ya seperti tokoh agama modelnya. Biasanya banyak disebut kus gitu ya, kalau di Jawa. Nah, datanglah atau paguyupan, padepokan gitu ya, di supranatural kalau tidak berupa dukun. Nah, ya kayak semacam sekarang kan banyak yang model-model kus-kus gitu ya, tapi oknum ya, bukan kus yang asli. Kalau kus yang asli itu kan kus karena keturunan kiai dan itu alim, biasanya memang mondok belajar kitab gitu ya, sehingga alim punya ilmu. Kus beneran dan biasanya ngajar gitu ya, ngajar keilmuan. Kalau yang asli itu, atau menantunya kiai juga persoalan ilmiah, persoalan keilmuan, pengajaran kitab gitu. Kebanyakan yang kalau masalah modelnya kayak kus dipanggil kus dan di bidang yang aneh-aneh supranatural itu ya murni kebanyakan ya paguyuban atau padepokan yang sebetulnya hanya busananya kayak kus gitu, kayak ahli agama. Sebetulnya ya tidak. Makanya di situ kalau sudah seperti itu banyak kasus-kasus yang tidak diinginkan, yang tidak layak terjadi gitu ya. Apalagi di atas namakan kus sebagai ahli agama, itu bukan karena busananya saja, sebetulnya ya dukun ya dukun. Gini ceritanya itu, kasusnya itu ketika kembali ke tamu pasien wanita tadi, selama 5 tahun bingung cari pengobatan alternatif itu yang banyak yaitu didatangi orang pinter dan rata-rata berupa kus gitu, paguyuban atau padepokan gitu ya, keilmuan itu. Tapi ini oknum, sekali lagi oknum ya, oknum. Kebetulan yang rata-rata kebanyakan oknum sekarang, kebanyakan oknum. Nah, ya sebagaimana yang terjadi pada mbak itu, wanita itu. Cari katanya di sana pinter mengobati metafisikal, ahli supranatural, orang pintar mengobati kena santet gitu ya. Dan itu memang yang dibaca ya terkesan islami, agamis, baca apa ya kayak semacam rupiah. Tapi oknum, ini sekali kayak oknum ya, oknum. Karena sudah kasusnya tidak benar yang dicerita wanita itu.
Nah, pernah ngalami itu, walaupun tidak terlalu cabul ya, itu pengobatannya aneh-aneh dan mendekat ke cabul, makanya rawan cabul. Contohnya, dia itu datang mengutarakan penyakitnya lalu seolah-olah di kayak terawang gitu. Ya kayak ya di dunia supranatural itu, ya mistik-mistik. Itu langsung dianggap, oh ini kena ini gitu. Terus solusinya itu yang tidak layak. Jadi dimandiin ke sumber gitu. Itu yang banyak terjadi seperti itu. Dibawa ke sumber, dikumkum, direndam, dimandiin. Pengobatannya seperti itu untuk menghilangkan energi magicnya di dalam tubuh, santetnya, sihirnya, itu, penyakitnya, gangguan penyakitnya itu. Itu kebanyakan itu tekniknya. Ya yang melakukan seperti itu bukan berupa dukun-dukun yang tidak berpakaian Islami itu. Jadi ya yang dipanggil Gus ya dipanggil Gus. Ya, pakaiannya ya sarungan, ya sorbanan, ya model-model Gus itu. Model-model ahli agama. Tapi sekali lagi ini oknum ya. Bagi saya oknum karena sudah kasusnya seperti itu. Dimandikan, caranya dimandikan, dibawa ke pantai, ke bawah sendang, sumber-sumber yang dianggap keramat. Kadang dibawain kembang. Itu kebanyakan seperti itu metodenya. Yang dia alami, yang dia datangi selama ini. Atau selain itu pakai suruh beli jimat. Jimat inilah. Dan itu harganya ya biasanya ya nggak sedikit. Tapi sampai jutaan. Paling tidak 2 juta gitu ya. Ada ya bahkan sampai 10 juta ke atas ya. Atau beli minyak itu ya. Itu caranya pakai benda kayak gitu. Selain mandi. Atau semacam alasan teknik terapinya itu harus berdua di kamar, di tempat-tempat tertentu, dan syaratnya harus berdua. Dan itu wanita yang berubah wanita loh. Jadi harus berdua dengan terapisnya itu, Gusnya itu di dalam sebuah tempat yang tidak ada orang lain, semacam kamar. Seperti itu juga. Selain dimandiin itu ada yang pakai jimat itu, ada yang caranya harus berdua karena harus rahasia pengobatannya katanya. Atau cara-cara juga yang tidak layak harus dilepas semua badannya sehingga harus berdua di kamar tertutup karena dilepas semua. Apalagi kasus yang tidak jodoh, tidak nemu jodoh, yang memang nyata-nyata dekat dengan hal-hal yang mistik, lama tidak berjodoh, tidak laku-laku kasarnya untuk nikah gitu kan. Itu biasanya organ tertentu dipegang, organ vitalnya itu dipegang dengan alasan mengeluarkan setannya, terutama alat vitalnya itu dikeluarkan atau dimasukkan gitu. Nah itu sudah tidak layak semua cara-cara itu. Yang dialami wanita itu seperti itu. Cuma apakah wanita itu mengikuti cara-cara tadi atau tidak? Ya dia bilangnya tidak karena dia sudah ngerti itu tidak layak. Alhamdulillah tidak. Bagaimana pasien kalau dia terhipnotis dan butuh kesembuhan lama penyakitnya sehingga dia nurut saja karena ingin sembuh. Sampai hal-hal yang tidak layak di luar nalar logikanya diikuti karena ingin sembuh. Itu nggak bahaya. Nah kebetulan ya dia ceritanya nggak mau karena dia juga orangnya Islami, masih agama yang dibuat dasar. Hanya tidak mau karena sudah tidak layak. Dan itu terjadi baginya. Ajakan-ajakan teknik-teknik pengobatan itu seperti itu. Rata-rata kena setan gitu. Yang caranya tadi atau dengan media yang tidak layak. Semua media itu tidak ada kaitannya sahabat-sahabatku. Contohnya yang sering juga saya melihat sendiri, selain cerita pasien-pasien yang lebih dari satu cerita, itu pakai cara mandi di sendang-sendang atau di sumber-sumber yang dianggap keramat. Itu hubungannya dengan pengobatan, umumnya sekarang kena santet sungguhan, kena sihir sungguhan. Itu hubungannya apa? Untuk mengeluarkan umumnya setan, jin sihir, santet yang di dalam tubuhnya itu mengeluarkan. Lah hubungannya itu apa dengan dimandiin di tempat sumber atau sendang atau sungai atau pantai yang dianggap keramat? Itu hubungannya apa? Hubungannya untuk bisa mengeluarkan gangguan di dalamnya itu apa? Kan enggak ada hubungannya itu. Malah kalau dilarang dengan logika atau pengetahuan-pengetahuan yang supranatural sekalian, tapi yang benar ya, ilmunya, itu malah tempat-tempat itu tempatnya jin yang potensinya malah mengarah kepada tambah kemasukan jin.
sungai, pantai, lembah-lembah, sumber itu kan memang disukai, memang tempatnya jin. Kalau memang dirunut ilmunya tempat-tempat itu kalau ilmu yang benar malah tempatnya jin. Lah kok malah dimandiin di situ? Logikanya lah tambah banyak masuk jin. Apalagi dalam waktu yang memang rawan seperti itu, di malam hari, tengah malam, pakai kembang. Jadi kalau dinalar secara benar itu malah itu tepatnya jin dimandiin di situ malah justru potensinya lebih banyak masuk jin, bukan jin yang di tubuhnya itu, jin setannya itu malah keluar dengan alasan pembersihan dimandiin seperti itu. Itu nggak ada alasan yang logis, walaupun ilmu supranatural yang benar-benar nggak ada seperti itu. Lalu leluhur yang ahli supranatural nggak ada ceritanya dimandiin disendang-sendang seperti itu. Ya perilakunya ya dukun halu itu, walaupun busananya atau namanya disebut Gus atau Ustad, gak ada hubungannya. Apalagi dalil keilmuannya nggak ada. Ya malah justru lebih potensi, lebih banyak kemasukan jin lagi daripada membersihkan jin sihir yang di dalam tubuhnya. Karena itu tempat-tempat yang memang rawan disukai jin. Satu, umpama sekarang mau dimandiin dibersihin pakai air lah, oke lah. Sebetulnya kan lebih selamat, lebih potensi, lebih selamat kan, lebih masuk akal kan malah pakai air masjid sekalian. Di masjid itu kan lebih lumayan masih dengan pemikiran itu mengandung doa, diminumin atau dimandiin. Itu malah bagus. Atau air zam-zam sekalian. Sejarah juga ada, walaupun ya ini tidak bisa dibuat untuk dijadikan dalil untuk orang sakit kena sihir dimandiin begitu, enggak. Lumayan lebih selamat kalau memang alasan untuk mandi pakai mandi seperti itu malah air zam-zam. Kita ingat sejarahnya sebelum Isra Mi'raj itu ya, Nabi Muhammad itu malah organ hatinya itu dibersihin pakai air zam-zam. Kalau didekat-dekatkan dengan dalil atau ada dalilnya, ada yang lebih selamat lah sedikit, masih agamis lah. Kalau mau merujuk kepada yang agamis, walaupun ini tidak bisa dijadikan dalil untuk pengobatan seperti itu, yang malah air zam-zam, air yang sumber sejarahnya juga sakral, dan setiap hari ratusan ribu berdoa di Mekah, yang asalnya Mekah sana air zam-zam kan, itu malah lebih potensi, lebih sakral dimandiin. Dan itu tidak butuh tempat yang aneh-aneh seperti itu, bisa di rumah terapisnya, di tempat yang tidak tertutup dan bisa dilakukan oleh suaminya kalau wanita, atau keluarganya kalau nggak punya suami. Itu malah lebih selamat, lebih masuk akal, karena satu tadi mengandung doa, atau air masjid tadi. Dan juga ada sejarah tadi. Toh walaupun ini bukan berarti dalil untuk mengobati dengan cara mandi seperti itu, enggak. Sebetulnya cara mandi itu enggak butuh, itu enggak dibutuhkan. Umpamanya lebih selamatnya daripada yang kesendang-kesendang seperti tadi, tempat-tempat nakar tadi. Itu lebih selamat masih. Jadi lebih aman. Masih ada rujukannya lah, walaupun ini tidak bisa dijadikan dalil gitu. Daripada yang aneh-aneh yang lebih potensi kepada lebih banyak malah lebih kemasukan jin tadi. Kalau memang pakai mandi, tapi itu sebetulnya enggak butuh mandi. Itu ya pekerjaan yang biar lebih sakral aja, atau bayarannya, jasanya itu lebih besar lagi, lebih pantas, sehingga disok sakralkan padahal nggak ada hubungannya. Ya tadi logikanya tadi. Kemudian tentang apa lagi? Metode ini lagi ceritanya juga ada yang diajak di dalam kamar. Harus berdua, ada rahasia yang tidak boleh orang lain tahu. Hubungannya apa? Nggak ada. Metode pengobatan itu yang berilmu benar, atau teknik-teknik pengobatan yang betul-betul dari ilmu yang benar, itu nggak ada rahasia-rahasia pakai ilmu yang tidak boleh tahu orang sehingga harus di kamar berdua. Nggak ada. Itu halusinasi nafsu terapisnya saja, atau oknum gusnya itu saja. Coba, apa hubungannya? Apa ada ilmu rahasia di kamar berdua? Apalagi secara landasan agama, dasar agama sudah itu tidak boleh. Walaupun pengobatan kan tidak boleh. Pengobatan kecuali dokter aja yang memang ilmiah, tidak ada berdua di dalam kamar, nggak ada, masih ada keluarganya satu atau dua juru jaga. Itu yang ilmiah, itu dokter, itu yang formal. Nah ini tidak, pribadi, terapis pribadi berdua dengan kamar dengan alasan ada rahasia teknik atau amal.
atau bacaan yang tidak boleh tahu orang lain. Apa kaitannya dengan pengobatan itu, dengan penyakitnya? Walaupun sihir sekalian, apalagi penyakit fisik, harus dipijet, tidak boleh orang lain tahu. Tidak ada, itu akal-akalan nafsu saja. Itu nafsu cabul, itu nafsu cabul. Apalagi nanti dilepas semua, harus dilepas semua. Tidak ada. Apalagi secara agama sudah jauh, itu sudah pakai dasar agama, rujukan agama, itu sudah haram, itu sudah lain itu haram itu. Jadi teknik berdua pengobatan itu sudah teknik setan, teknik nafsu cabul terapisnya. Walaupun siapapun, walaupun dipanggil kiai, ustadz, gus, itu oknum, itu bukan kiai, bukan ustadz, bukan gus beneran. Itu sudah dukun cabul itu. Dan ada tekniknya harus berdua di kamar. Apalagi saya pernah juga cerita, ya termasuk wanita ini, itu katanya itu ada seorang terapi juga, tapi pengobatannya harus di hotel. Pengobatan penyakit kok di hotel? Piye? Apa hubungannya dengan hotel? Sudah tidak masuk akal sudah itu. Itu sudah ciri-ciri cabul itu sudah. Ciri-ciri terapis berdua dengan rahasia harus tidak ada orang lain, itu cabul sudah. Cabul. Apalagi dipanggil harus di hotel. Wah, itu cabul itu. Jadi ini harus perlu diketahui sahabat-sahabat, terutama bagi wanita, saudara-saudara yang wanita yang mau berobat atau mengalami sakit. Hati-hati. Atau pakai media jimat. Jimat. Apalagi penyakitnya nggak jelas. Apa itu fisik atau kena sihir? Kalau fisik pakai jimat tambah nggak embung lagi. Jimat-jimat yang sengaja dibuat. Jimat-jimat ngomongnya harus pegang apa? Apalagi dengan harga yang setinggi langit. Pakai ini biar nanti setannya nggak berani. Nanti sembuh. Tambah diterapi harus pakai minyak, pakai itu. Itu sudah tidak ada hubungannya dengan penyakitnya. Apalagi penyakit fisika. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Pakai jimat itu apa? Itu sudah tidak benar. Jadi ini sahabatku, ini saya ambil dari pengalaman-pengalaman yang langsung dari pasien yang bercerita. Jadi fenomena-fenomena teknik-teknik atau media-media yang dilakukan oleh terapis kalau ketemu seperti ini mau berobat, apalagi yang wanita, hati-hati. Jadi mandi, bayangkan umumnya teknik mandi di sendang itu kan nanti pakaiannya minim, apalagi harus dilepas semua. Itu kan nafsu nanti. Secara agama juga malah haram itu sudah. Seorang wanita yang lain mahramnya dengan terapisnya di tempat yang jauh, apalagi harus berdua mandi, lah kan maksiat-maksiatnya nanti ada kelihatan. Apalagi disentuh, dipijat-pijat di dalam air, direndam atau dibacain apa, itu kan potensi maksiat yang kelihatan ketika wanita itu basah, apalagi pakaiannya minim. Itu nggak ada kaitannya dengan kesehatan, dengan pengobatan, kecuali memang tekniknya dukun kotor, terabis cabul yang nafsunya kotor, nafsu cari kesempatan, nggak ada. Itu sudah alamat cabul. Atau berdua, tekniknya harus di tempat yang berdua, intinya berdua, ada orang yang tak di tempat yang orang lain tidak tahu, cuma berdua dengan terapis. Itu cabul sudah, ciri-ciri cabul. Atau suruh kemana dengan ini, atau suruh lepas semua baju, itu cabul. Atau organnya dimasukkan ini, itu tangannya dimasukkan, itu cabul. Dan ini ada cerita, ada dulu pernah cerita juga, ini seorang janda itu sakit asam lambung juga, itu ke seorang terapis. Itu diajak berdua, dia mau. Lah itu malah suruh nungging, bukan ya penyakitnya asam lambung, campur dengan dia tidak laku-laku untuk nikah. Itu suruh masuk kamar terapisnya, temannya tidak boleh ikut. Itu temannya itu harus berdua di dalam. Nah itu katanya itu untuk mengeluarkan penyakitnya yang menutupi aura perjodohannya, itu harus keluarkan dari alat vitalnya, tangannya dimasukkan. Jadi dia juga nggak mau. Ini apa hubungannya? Itu ada, itu nafsu. Dan ini cerita. Ini cerita. Mungkin yang mendengarkan ini juga pengalaman. Saya dulu pernah mau buat konten khusus para korban oknum cabul, terapis cabul. Tapi saya nggak jadi. Nanti di blur wajahnya, takut sampai ketahuan. Itu karena rahasia privasi itu. Apalagi kasus-kasus pengalaman yang tidak layak seperti itu. Itu bahaya sahabat-sahabatku. Ini cerita, ini mereka cerita, jadi ada sungguhannya. Sampai apanya dimasukkan vital, dimandiin tanpa busana, itu aneh-aneh. Berdua itu aneh. Ini ciri-cirinya dukun cabul.
bagaimanapun dipanggilnya, bagaimanapun busananya, tanpa ahli agama itu cabul. Kalau memang betul-betul ahli agama, Gus Ustadz Kiai, bukan oknum, itu tidak pakai yang aneh-aneh seperti itu. Kalau memang dibacakan mantra ya ayat Al-Quran berupa ruqyah dan di tempat yang ada mahramnya yang terbuka. Kalau memang terapi fisik ya ada di depan mahramnya juga, di tempat temannya, di tempat terbuka yang bisa disaksikan orang lain, tidak berdua. Jadi seperti itu sahabat-sahabatku ya. Nah, yang parah lagi selain metode atau media-media yang cabul, yang potensi kecabul, perilaku cabul, terapis-terapis itu penyakitnya fisik tapi dianggap kena santet metafisikal. Ini yang banyak juga terjadi. Makanya hati-hati sahabat-sahabatku. Jadi rawan. Jadi sampai tidak sembuh-sembuh, terutama yang banyak kasus asam lambung yang sampai ke anxiety ini, kebanyakan rata-rata kalau nggak pengalaman atau ilmunya itu dianggap kena santet sihir. Apalagi nanti metodenya yang cabul-cabul tadi, mandi, teknik berdua dengan ilmu yang rahasia tidak boleh diketahui orang lain, atau media manajemen, tambah tidak nyambung, tambah banyak dana, dan biasanya itu tidak sedikit dana, bisa puluhan juta. Itu tidak nyambung, tambah kacau. Apalagi divonis ini kena jin santet, ini kena jin gini, harus begini. Wah, tambah kacau pikirannya. Nah, kalau sudah anxiety tambahi beban pemikiran yang aneh-aneh seperti itu, tambah asam lambungnya pada naik. Karena asam lambung ini dekat dengan kondisi pikiran. Ketekan pikirnya, ketakutan, tambah muter, tambah masalah. Coba yang mengalami seperti ini. Mungkin sahabat-sahabatku ada yang mengalami seperti ini, mendengarkan ini. Saya yakin ada yang mengalami seperti ini. Yang jelas ini sudah dari cerita-cerita pengalaman orang-orang yang cerita itu. Jadi ini sahabatku ya, hati-hati. Apalagi zaman sekarang itu banyak orang yang mencari peluang, oknum-oknum itu yang mengatasnamakan ahli agama, ahli ilmu supranatural, dengan berbusana yang menampakkan ahli agama, Gus Ustadz atau Kiai. Rata-rata dikit-dikit dipanggil Gus. Kadang YouTuber gak ahli pengobatan, dia cuma buat konten untuk pengobatan yang mestinya rekayasa kan, rekayasa pengobatan, karena cuma tujuannya buat konten. Dengan juga macak Gus itu, Gus ini ketemu tukang silman, itu rekayasa karena YouTuber buat konten. Itu di alam nyata, di luar buat konten, dia juga orang yang nggak tahu, ya dipanggil Gus, dikira Gus sungguhan dengan sorban seperti itu, dengan pakaian busana seperti itu, dipanggil Gus sungguhan, diyakini itu ahli pengobatan betulan, padahal dia cuma YouTuber yang buat konten pengobatan seperti itu. Akhirnya dia makin pede, dipanggil Gus yang menengahi, diam aja tambah pede, setiap hari tambah pakaian busana yang menunjukkan Gus. Hanya ceramahnya dibuat Gus, orang yang tidak kenal dia, yang jauh-jauh, yang cuma tahu dia dari kontennya, dari nonton videonya, YouTube-nya atau TikTok-nya atau media sosialnya yang lain, itu percaya dia itu Gus beneran, ahli pengobatan beneran. Akhirnya di sini rusak. Kalau sesuatu tidak dipegang oleh ahlinya, maka tunggulah kerusakannya, karena itu dalam agama itu. Kalau suatu sudah diurus atau dipegang, ditangani yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakannya. Ya termasuk kerusakannya itu terjadi pencabulan, ya tidak kuatan, karena dia bukan Gus beneran, bukan Ustadz beneran, Bunki beneran. Dia bukan ahli terapis beneran, dia bukan ahli supernatural beneran. Dia tidak melalui jalur ilmu, tapi jalur itu, jalur rekayasa, jalur konten, jalur halusinasi. Bisikan setan sama para, karena setan ini senang kalau sudah seperti itu. Setan kan paling senang kalau sudah sesuatu diurus bukan ahlinya. Akhirnya tambah dibisiki ahli. Kamu pintar, kamu ahli, kamu bisa. Akhirnya terlalu dalam situ, dipanggil Gus lah dia. Kan banyak kasus-kasus seperti itu. Inilah tunggu kerusakannya, ini tunggu lebih parahnya. Kalau sampai dalam dunia pengobatan terjadi seperti itu, pasiennya tunggu lebih parah lagi, tunggu makin derita. Selain penyakitnya, nanti derita habis dananya. Termasuk yang dialami pasien yang terakhir 2 hari yang kemarin, yaitu dananya kamu mau beli jimat ini, suruh pakai ini 2 juta, 5 juta. Harus, waduh, sembarang yang aneh-aneh, harus mandi ini, aduh. Itu hasil halusinasi seperti itu, yang sebetulnya satu mencari peluang untuk meluapkan nafsu birahinya, kedua untuk cari keuntungan di situ, pundi-pundi di situ, cari uang di situ. Itu bahaya. Hati-hati sahabatku, terutama saudara-saudaraku yang wanita. Jadi ketika kamu sakit, itu nanti penangannya
tergantung siapa yang kamu datangi, yang kamu anggap ahli mengobati penyakit Anda, saudara, saudari. Kalau itu dukun, apalagi dukun halu, itu nanti ya keahliannya supranatural, dianggap supranatural, dianggap ahli mistik, ahli hikmah atau ahli mistik, ahli supranatural. Ya kamu pasti nanti arahnya kalau itu jadi ditangani akan kesimpulannya kena gangguan mistik, kena gangguan supranatural. Kalau kamu yang ditangani itu tukang pijat fisikal, ya itu nanti dianggap jalur saraf urat gitu. Kalau kamu datangi ahli kedokteran, ya akan dianggap penyakit sesuai dengan medis itu. Jadi tergantung siapa yang Anda datangi. Makanya kalau Anda sakit, kuncinya jangan bingung. Hati-hati mencari terapis. Betul-betul ahli atau tidak. Tanyakan sekitarnya. Kalau punya media sosial, tanyakan medianya. Khawatir itu yang oknum itu. Atau caranya yang keluar dari Islam, keluar dari agama, syariat agama. Walaupun bukan cabul atau halusinasi, tapi kalau kecuali syariat, pakai jimat-jimat, pakai mantra-mantra yang tidak jelas, atau pakai cara-cara yang tadi di luar jalur Islam, yang dilarang syariat Islam. Berdua, harus organ-organnya harus dimasukkan, dipegang, harus telanjang. Nanti kerusakan yang terjadi bagi Anda, bukan kesembuhan tapi kerusakan, beban rusak, terutama akidah. Jadi hati-hati sahabatku. Jadi tanya akitarnya kalau melihat soal, teliti dulu. Datangi yang kiranya ahli. Dia juga ahli supranatural. Kalau ingin lengkap, dia juga ahli fisikal. Dia tahu belajar bagaimana tentang tulang, urat, ahli pengobatan fisikal apa dia. Mungkin dia paham stroke, kanker, atau fisikal asam lambung. Dia juga ahli supranatural. Sehingga ketika datang orang yang seperti itu, keahliannya lengkap lahir batin. Kalau kena gangguan mistik itu ya dianggap mistik. Kalau kena santet dianggap ya dibilang kena santet. Dengan cara-cara yang sesuai dengan jalur agama. Karena dasar agama yang dipegang. Kemudian kalau fisik stroke ya diterapi secara fisikal karena dia juga sudah belajar. Nah begitulah sahabat-sahabatku. Nah, termasuk saya seperti itu karena saya sudah kadung dianggap terapis, maka saya belajar yang tidak tahu, jalur yang tidak tahu saya pelajari. Bagaimana stroke saya belajar, asam lambung apalagi saya punya pengobatan warisan asam lambung. Ya apalagi tentang supernatural, kena santet, kerasukan jin, kerasukan apa. Tentang mistik, black magic, sihir, santet, saya juga pelajari. Sehingga yang datang ke sini, kalau kena santet ya kena santet dan caranya sesuai dengan jalur agama. Tidak mengada-ada, apalagi halusinasi. Dan tidak cara aneh-aneh. Ketika fisikal kena stroke, kita bilang kena stroke. Saya pelajari semuanya. Karena saya takut, khawatir saya menangani orang atas hasil halusinasi saya. Tidak berdasarkan ilmu-ilmu yang benar. Ilmu-ilmu kitab yang benar, terutama berlandaskan pada ilmu agama. Begitu sahabat-sahabat. Ini mohon maaf. Hati-hati, sekarang rawan sekali. Seringkali pasien-pasien cerita seperti itu. Mengalami hal-hal yang aneh. Bukan kesembuhan yang didapat, tapi malah beban atau bahkan kerusakan yang didapat. Penyakit lainnya akan datang. Demikian sahabat-sahabatku, semoga ini bermanfaat. Dan kalau ada yang salah, mohon tegur sapanya, dibenarkan dengan cara yang baik. Kalau ada yang kurang, mohon lengkapi. Karena saya ini tidak bermegang kitab, ini berdasarkan pengalaman saja. Dan ini gambaran umum pengalaman saya pribadi, ilmu saya pribadi. Dan ilmu saya itu insya Allah saya usahakan, saya bukan orang yang tidak belajar. Saya mondok, saya belajar kitab juga, kiai-kiai yang benar, pondok yang jelas, juga belajar masalah ilmu-ilmu yang di luar pondok. Jadi ini saya ya, ini berdasarkan pengalaman saya, keilmuan saya, yang insya Allah tetap berpegang pada jalur agama. Oke. Subhanallah wa bihamdi adadalki wa rida nafsi wa sinata nafsi wa midat kalimati. Ingat, yang memiliki kesehatan, kesembuhan, semua yang terjadi pada kita adalah atas kehendak Allah. Sehingga apapun yang terjadi bagi kita, terutama sakit atau masalah-masalah lain, pasrahkan ke Allah sambil usaha yang benar. Setelah itu pasrahkan, tawakal kepada Allah. Karena hanya dengan jalan itu kita menemukan solusi yang terbaik. Pembawaan tenang, sabar,
takut terjerumus kepada jalan yang tidak benar, yang tidak layak terjadi. Demikian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.